Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khairat. Jujur gue excited banget sih buat nge-review berbagai macam produk dari Realme. Karena asal lo tahu aja nih, sampai saat video ini kita rilis, Realme itu belum sampai 2 tahun loh masuk di Indonesia. Tapi produk-produk yang dihasilkan itu mampu bersaing dengan brand-brand yang lain. Kayak misalnya Realme X3 Super Zoom dan juga Realme Narzo yang sebelumnya udah sempet di-review sama Bang Bewok. Nah, biar makin komplit nih, kita bakal nge-review nggak cuma satu tapi 2 AIoT dari Realme sekaligus. Yang pertama ada Realme Watch dan juga ada Realme Buds Air Neo. Kira-kira apa sih yang bikin 2 aksesoris ini menarik? Let's find out in this video. Menurut gue, kedua AIoT ini cocok banget sih buat lo yang mungkin udah mulai rutin olahraga di luar ruangan. Apalagi setelah PSBB berangsur-angsur berakhir, makin banyak kan kalau gue perhatiin orang-orang yang pada olahraga di GBK. Jadi ibarat kata pas lagi olahraga nih, lo bisa ngecek aktivitas olahraga lo menggunakan Realme Watch sambil dengerin lagu dari Realme Buds Air Neo. Biar makin semangat gitu olahraganya ya kan. Tapi sebenarnya buat lo yang nggak suka olahraga, kedua aksesoris ini juga tetap worth it sih buat lo milikin. Kalau dulu Realme udah sempat ngerilis Realme Band, sekarang Realme pun juga sudah mengeluarkan wearable device yang kedua berupa smartwatch yaitu Realme Watch. Secara fitur gue nggak expect sama sekali sih kalau ternyata Realme itu ngebawa teknologi yang masih jarang digunakan sama berbagai macam smartwatch lain pada Realme Watch ini. Untuk desainnya sendiri, Realme Watch hadir dengan layar sentuh berwarna berukuran 1,4 inci beresolusi 320x320 dengan kerapatan layar 323 ppi. Sehingga tampilan visual yang dihadirkan dapat terlihat jelas dan nyata walaupun ditampilkan dalam layar yang praktis. Smartwatch dari Realme ini pun juga sangat reliable untuk digunakan di berbagai macam tempat, baik indoor maupun outdoor. Dengan kecerahan 380 nits serta kemampuan penyesuaian brightness hingga 10 tingkat, pengguna dapat melihat layar secara jelas di mana saja, bahkan di saat terik siang sekalipun. Layarnya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dengan layar 2.5D yang tidak hanya memberikan kualitas ketahanan layar yang optimal, tetapi juga menghadirkan tampilan elegan, terutama pada bagian tepi panel layar yang memiliki aksen melengkung pada bodi. Lo pun juga nggak bakal berasa bosan sama tampilan yang dihadirkan dari layar Realme Watch, karena smartwatch ini sudah memiliki 12 watch face yang bisa secara bebas lo pilih. Bahkan Realme juga sudah berencana untuk menghadirkan lebih dari 100 watch face baru ke depannya. Kalau kayak gitu sih, gue yakin pasti nggak bakal kehabisan gaya ya. Untuk ganti-ganti watch face-nya bisa lo lakuin menggunakan aplikasi Realme Link saat Realme Watch terhubung dengan smartphone lo. Kurang lebih begini deh tampilannya. Dan ini gue ganti-ganti watch face-nya menggunakan Realme Narzo yang juga baru rilis ya. Selain tampilan desainnya, gue pun juga salut banget sama berbagai macam fitur yang dihadirkan oleh Realme Watch. Kayak berasa lo tuh punya pacar di pergelangan tangan cuy. Kayak lo bakal diperhatiin banget gitu. Secara fitur, Realme Watch bisa jadi asisten kesehatan pribadi selama 24 jam. Teknologi sensor detak jantungnya aja udah menggunakan PPG dengan presisi tinggi yang mampu memantau detak jantung setiap 5 menit sekali selama 24 jam tanpa gangguan. Apalagi Realme Watch juga memiliki Intelligent Activity Tracker yang mampu mendeteksi aktivitas dan kualitas kesehatan lo secara komprehensif. Jadi kalau seandainya lo kurang istirahat, lo bakal diingetin buat istirahat. Kalau lo kurang gerak, lo juga bakal diingetin buat gerak. Kalau tidur lo kurang nyenyak, lo bakal diingetin juga cuy kalau tidur lo kurang berkualitas. Cuman sayangnya kalau misalnya lo berasa kurang kasih sayang, lo nggak bakal diingetin tuh buat nyari pacar. Tapi seenggaknya lo bakal diingetin cuy buat minum air putih secara teratur biar nggak dehidrasi. Udah gitu, smartwatch ini pun juga punya fitur meditasi relaksasi yang mampu meminimalisir tingkat stres dari penggunanya. Realme Watch juga mendukung 14 jenis mode olahraga, mulai dari jogging, aerobik, sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai dengan yoga. Sayangnya, walaupun sudah memiliki IP68 dengan ketahanan berada di dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit, untuk saat ini Realme Watch belum mendukung pemantauan olahraga di dalam air, seperti berenang. Sebagai orang yang suka berenang, gue sih berharap mudah-mudahan kalau misalnya ada update software bakal dimasukin gitu ya, mode pemantauan olahraga berenang gitu di Realme Watch. Tapi overall, kalau lo tipikal orang yang suka olahraga lain selain berenang, fitur yang dimiliki sama Realme Watch ini tuh udah lebih dari cukup sih. Apalagi Realme Watch ini juga memiliki satu fitur yang jarang banget dimiliki sama berbagai macam smartwatch kebanyakan, yaitu mendeteksi kandungan oksigen di dalam darah. Dengan teknologi SpO2 Monitor, kadar oksigen dalam darah lo bakal diperhatikan secara presisi oleh Realme Watch. Dan ini penting banget sih cuy, karena bakal bahaya banget kan kalau lo lagi beraktivitas atau olahraga, ternyata sel-sel dalam tubuh lo tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dan gak cuman itu, lo pun juga bisa memonitor semua data aktivitas olahraga dan kesehatan secara detail menggunakan aplikasi Realme Link di smartphone yang dikoneksikan secara langsung dengan Realme Watch.
Sebenarnya masih banyak loh berbagai macam fitur lain yang bisa lo nikmati kalau Realme Watch yang lo punya ini terhubung secara langsung dengan smartphone lo. Mulai dari sesimpel adanya Smart Notifications yang mampu menampilkan berbagai macam notifikasi, mengatur penggunaan kontrol aplikasi musik player secara langsung, dan bahkan lo pun juga bisa menjadikan Realme Watch sebagai remote kamera jarak jauh sehingga lo bisa mengambil foto melalui kamera HP dari kejauhan. Untuk durabilitas ketahanannya pun juga nggak perlu diraguin lagi sob. Karena setiap jam tangan udah diuji ketahanannya. Seperti uji tombol 100.000 kali, uji ketahanan terhadap beban 7 kg, uji bengkok 3.000 kali, dan juga uji penjepit sebanyak 3.000 kali. Tapi kalau lo udah ngiler sama Realme Watch, siap-siap juga nih buat ngiler sama produk Realme yang satu ini, yaitu Realme Buds Air Neo. Kalau ngomongin audio device dan AIoT, Realme tuh nggak bisa dianggap sembarangan guys. Baru-baru ini aja Realme berhasil memecahkan penjualan 1 juta unit di seluruh dunia untuk perangkat audio pintar mereka, yaitu Realme Buds Air dan juga Realme Buds Wireless. Emang kalau gue perhatiin, salah satu faktor keberhasilan dari Realme adalah mereka itu mampu menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini yang berusaha untuk dihadirkan juga nih sama Realme Buds Air Neo sebagai TWS terbaru keluaran dari Realme. Secara desain, Realme Buds Air Neo ini cukup identik dengan pendahulunya, yaitu Realme Buds Air. Yang cukup membedakannya adalah TWS terbaru dari Realme ini memiliki 3 pilihan warna yang dinamis dan anak muda banget, yaitu Pop White, Punk Green, dan juga Rock Red. Performa dan fitur-fiturnya sendiri pun nggak bisa dianggap remeh, karena Realme Buds Air Neo sudah menggunakan chip R1 khusus dengan dukungan Bluetooth 5.0 yang memungkinkan kinerja yang lebih efektif, dan latensi yang sangat rendah yang mampu dihadirkan oleh TWS ini. Kayak misalnya kalau kita ngomongin soal kualitas suara, audio yang dihadirkannya itu berasa clear dengan range yang dinamis kalau gue dengerin lagu menggunakan Realme Buds Air Neo. Dan memang hal tersebut dapat gue rasakan karena Realme Buds Air Neo sudah memiliki sound driver berukuran 13 mm yang didukung dengan teknologi Dynamic Bass Boost yang telah dioptimalkan oleh tim ahli dari Realme melalui ribuan kali pengujian. Sehingga pengalaman mendengarkan musik ataupun menonton film akan terasa makin menyenangkan. Untuk kualitas noise cancellation yang dimiliki oleh Realme Buds Air Neo ini pun juga mantep banget bray. Gue sempet beberapa kali teleponan sama temen gue di berbagai macam tempat menggunakan Realme Buds Air Neo dan kita pun bisa mendengar suara masing-masing secara jelas. Untuk kapasitas baterainya sendiri, lo nggak perlu khawatir karena Realme mengklaim bahwa Buds Air Neo ini secara total mampu bertahan hingga 17 jam untuk pemutaran audio, yang informasi sisa baterainya bisa lo cek secara langsung menggunakan HP yang terhubung. Konektivitasnya pun juga seamless banget. Cukup dengan pairing sekali menggunakan Bluetooth ke HP, selanjutnya lo cukup buka casingnya aja dan Realme Buds Air Neo akan langsung terhubung secara otomatis di HP lo. Kontrol yang dimiliki TWS terbaru dari Realme ini pun juga sangat intuitif. Lo bisa sentuh 2 kali untuk menjawab panggilan telepon ataupun play and pause music, sentuh 3 kali untuk play next song, sentuh dan tahan pada salah satu sisi buds untuk mengaktifkan mode voice assistant atau mengakhiri panggilan telepon, serta sentuh dan tahan kedua buds untuk masuk ataupun keluar dari gaming mode. Gaming mode-nya sendiri pun juga menarik banget kalau udah diaktifin. Jadi, latensi yang dimiliki oleh sambungan Bluetooth dari TWS ini pun juga bisa semakin diminimalisir pas lagi lo main game. Sehingga audio dari permainan yang lo dengarkan akan terasa lebih fluid tanpa adanya delay yang berarti. Secara spesifikasi kalau gue perhatiin, Realme Buds Air Neo ini tuh mirip banget ya sama Realme Buds Air yang biasa alias TWS sebelumnya. Cuman yang bikin beda banget itu terdapat di bagian sambungan charger di case-nya, yang mana Realme Buds Air Neo belum menggunakan USB Type-C. Udah gitu, TWS terbaru keluaran Realme ini juga belum memiliki teknologi wireless charging. Gue yakin pasti ada beberapa dari lo yang ngerasa, kok teknologinya makin mundur? Tapi sebaliknya sob, justru gue bisa bilang ini merupakan sebuah strategi yang brilian dari Realme. Dengan dikuranginya beberapa fitur yang tadi gue sebutin, justru di sini Realme memberikan alternatif pilihan lain untuk penikmatnya. Lo nggak cuma bisa pilih TWS dengan fitur-fitur optimal yang memiliki teknologi USB Type-C dan wireless charging di Realme Buds Air, tapi lo juga dapat alternatif pilihan TWS lain yang juga punya fitur-fitur dan kualitas yang sama-sama optimal, walaupun nggak punya teknologi USB Type-C ataupun wireless charging, tapi yang jelas harganya sudah pasti lebih terjangkau dong di Realme Buds Air Neo ini. Jadi benar-benar bisa lo pilih. Kalau sesuai kebutuhan, kira-kira lo cocoknya pakai TWS yang mana gitu ya kan? Dengan harganya yang lebih terjangkau, namun tetap mempertahankan berbagai macam fitur yang optimal, gue rasa Realme Buds Air Neo ini bisa jadi pilihan TWS pertama untuk anak muda. Well, gue yakin lo pasti pada mupeng dong sama AIoT keluaran terbaru dari Realme ini guys. Ada Realme Watch dan juga Realme Buds Air Neo. Dan lo bisa memilikinya dengan harga segini. Yang jelas, kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Facebook Otomotif, dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.
Cakep nih ya.